Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, juga yang telah memberikan kesehatan kepada kita sampai hari ini. Pada hari ini, perhatian dunia tertuju pada COVID-19 atau coronavirus yang sangat menghebohkan, wabah atau pandemi yang melanda dunia. Hampir seluruh dunia terkena wabah ini. Sudah puluhan ribu orang-orang terjangkit virus ini, dan sudah belasan ribu atau puluhan ribu orang-orang yang meninggal dunia karena virus ini. Termasuk di Indonesia, sudah ribuan orang yang terinfeksi, juga sudah ratusan orang yang meninggal dunia karena wabah ini. Kita sebagai umat muslim tentunya harus bersikap tentang wabah ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus beriman. Kita harus meyakini bahwa musibah ini terjadi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi kecuali atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta daun yang jatuh dari pohonnya itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah sekali-kali, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harusnya bertawakal. Surat At-Taubah ayat 51. Pemirsa rahimakumullah, wabah atau dalam istilah bahasa Arabnya at-ta'un bukan hanya terjadi pada hari ini. Ini bahkan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab. Sehingga seharusnya umat Islam sudah punya referensi. Seharusnya umat Islam sudah punya pegangan tentang aturan bagaimana menghadapi pandemi ini, bagaimana menghadapi wabah ini. Rasulullah SAW memberikan koridor, memberikan aturan kepada kita ketika wabah itu terjadi. Apabila kita mendengar ada wabah di suatu wilayah, maka kita tidak boleh mendatangi wilayah itu. Atau apabila wabah itu terjadi di daerah kalian, maka kalian jangan meninggalkan tempat itu. Artinya, yang kita dengar pada hari ini istilah-istilah lockdown atau PSBB atau isolasi wilayah itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Itu pun terjadi di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab ketika beliau akan berkunjung kepada sebuah wilayah atau provinsi Syam, dan beliau mendengar ada wabah yang terjadi di daerah itu, maka beliau memutuskan untuk tidak mengunjungi daerah itu karena bersandar pada hadis Rasulullah SAW itu agar tidak mengunjungi wabah yang terjadi. Walaupun sempat diprotes oleh seorang sahabat, "Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah?" Kata Umar, "Ya, aku akan lari kepada takdir Allah yang lain." Artinya kepada takdir Allah yang lebih baik. Ikhwatul iman, saudara-saudara seiman, sebangsa dan senegara. Kemudian sikap yang kedua adalah kita harus bertawakal. Kita harus bertawakal kepada Allah. Bagaimana sikap bertawakal itu? Ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari bepergian bersama seorang sahabat sampai di depan Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW mengikat kendaraannya, tapi sahabat itu tidak mengikatnya.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak mengikatnya? Kata sahabat tadi, aku bertawakal kepada Allah. Rasulullah kemudian menjelaskan, wahai sahabatku, sesungguhnya bertawakal itu bukan seperti itu. Engkau ikat kuat-kuat kudamu, kemudian baru engkau bertawakal kepada Allah. Dalam hal menyikapi wabah ini, ketawakalan kita kepada Allah adalah kita berusaha bagaimana agar tidak terjangkit wabah ini. Bagaimana kita tetap sehat di tengah gejolaknya wabah ini. Maka kita perlu berikhtiar menjaga kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli kesehatan. Di antaranya yaitu hindari berkerumun, sering mencuci tangan, jangan bersentuhan fisik, keluar menggunakan masker, dan lain sebagainya. Ikhtiar-ikhtiar itu perlu kita lakukan. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah karena wabah ini adalah atas takdir Allah, maka kita memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah agar terhindar dari penyakit atau wabah atau pandemi COVID-19 ini. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar terhindar dari madarat-madarat adalah senantiasa kita berzikir atau membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dibaca 3 kali kata Rasulullah, maka tidak akan ada kemadaratan, tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada apapun yang membahayakan diri kalian. Ketika dibaca pagi, maka sampai sore Allah akan menjaga kita. Ketika dibaca sore 3 kali, maka Allah akan menjaga kita sampai pagi hari. Terus doa itu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan konsisten. Kemudian yang terakhir adalah kita senantiasa menjaga Allah, kita senantiasa menjaga syariat Allah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadullah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jagalah syariat-syariat Allah. Walaupun sekarang sudah diumumkan bahwa kita dilarang untuk sholat berjamaah di masjid, kita dilarang untuk Jumatan, maka optimalkan ibadah kita di rumah. Optimalkan sholat fardu kita di rumah. Optimalkan sholat sunat kita di rumah. Optimalkan tilawah kita di rumah. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan, insya Allah, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.